Ya, sempat mengalami penurunan sampai zona 1779.80, lalu kemudian dia naik kembali dan ditutup di 1791. Bahkan pagi ini kita sudah melihat hampir saja menyentuh zona 1800 kembali. Oke, jika Anda menyimak dengan live talk show yang sempat kami selenggarakan antara saya dengan Pak Tommy yang sempat membahas terkait dengan Jackson Hole Symposium, Anda perhatikan saja kesimpulannya kurang lebih kalau misalkan taper, berarti kita akan melihat emas akan tersungkur dan itu sebaiknya Anda follow sell. Dan patokan saya adalah 1750, kalau itu tembus maka kita akan melihat kembali di bawah 1700 dalam waktu dekat. Lalu kemudian kalau misalkan ternyata pengumumannya adalah no taper atau menunda sementara waktu untuk tidak taper, maka kemungkinan emas bisa saja melenggang lebih tinggi dari 1810 atau mungkin 1815. Tapi yang jelas strategi tadi pagi yang sempat saya share terkait dengan buy on dip di zona 1785, 1787 kita skip saja karena kemungkinan saya akan lebih fokus kepada strategi nanti malam. Jadi hold your position, hold your entry point, karena kemungkinan yang akan lebih layak untuk Anda lakukan adalah menunggu saat Jackson Hole Symposium dan betul-betul harus mendengarkan statement yang lebih jelas. Sampai saat ini kita masih belum tahu dan belum ada kesimpulan apakah mereka akan melakukan taper atau belum saatnya. Yang jelas tadi malam memang beberapa pernyataan, kurang lebih tercatat 3 pejabat Fed menyatakan lebih kepada hawkish, tapi keputusan tetap ada di tangan ketua Fed yaitu Jerome Powell. Jadi strategi yang paling layak adalah menantikan level buy on breakout atau sell on breakout. Nah, tapi kalau misalkan dilihat dari strateginya, maka level 1785, 1782 itu kemungkinan akan menjadi teritori yang sangat layak untuk follow sell kalau ternyata ditembus. Jadi strategi tadi pagi kita skip dan kemungkinan nanti malam kalau ternyata terjadi penurunan, saya asumsikan memang ternyata diumumkan taper, berarti 1782 ditembus, Anda boleh follow sell, dan kalau misalkan 1750 ditembus, Anda boleh pertahankan posisi sell tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata no taper, maka asumsi saya kemungkinan 1806, 1809 seharusnya dengan mudah untuk ditembus, walaupun resisten berikutnya akan berada paling optimal 1818 dan 1830 itu adalah zona yang sangat-sangat tinggi dan saya akan sangat menantikan. Kalau itu bisa ditembus, maka Anda boleh pertahankan posisi buy Anda. Jadi strateginya kurang lebih buy on breakout atau sell on breakout. Dan jangan lupakan, nanti malam pun akan sangat banyak data ekonomi sebelum Jackson Hole Symposium dimulai. Dan semuanya kurang lebih high impact. Kita lihat technical view 27 Agustus 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 27 Agustus 2021 jam 11.47 waktu Indonesia bagian Barat, dan kita akan membahas terkait nanti strategi malam karena Jackson Hole Symposium resmi akan dimulai per jam 9 malam nanti. Oke, kita lihat terlebih dulu outlook dari DXY dan juga Treasury Yield, dan nantinya kita kombinasikan dengan outlook dari gold. Ya, yang jelas kemungkinan strategi pagi tadi dengan malam nanti tentunya akan berbeda, dan saya akan lebih melihatnya kepada kemungkinan atau potensi strategi yang bisa kita terapkan nanti malam. Ini dia DXY dengan areal kenaikan, lalu kemudian swing high kembali, tertahan lagi di areal resisten, dan so far so good ya. Kalau kita lihat dari areal garis biru ini, trennya masih cukup bagus, masih cukup kuat, kita asumsikan seperti itu. Panahnya saya hapus saja atau saya geser saja, kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini akan menjadi pertanyaan sebetulnya. Jadi kita akan melihat apakah dia akan tembus areal support atau tidak. Karena kalau misalkan dilihat seperti ini ada dua kemungkinan, apalagi kita berurusan dengan Jackson Hole Symposium. Oke, strateginya adalah kalau misalkan ternyata taper diumumkan, maka yang terjadi dia akan swing low lalu kemudian nantinya langsung rally. Ya, itu adalah untuk dolarnya. Lalu kemudian kalau misalkan no taper, maka kemungkinan dia swing low tapi langsung dia tembus zona support. Dan ini mengindikasikan apa yang kita curigai terkait dengan potential head and shoulder di grafik katakanlah ini DXY di H4, kemungkinan bisa terjadi. Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau dilihat lagi, ya sampai saat ini dia masih tertahan, ya. Dia masih tertahan di zona ini. Jadi antara dia tembus zona 92.71
atau dia tembus zona 9312 ya, 93.12. Dan kemudian kalau kita lihat dari grafik daily chart, saya lihat potensi pergerakannya juga relatif sama dengan apa yang kemarin kita harapkan. Ya, akhirnya ditutup dengan bullish candle, berarti inverted hammer yang terjadi kemungkinan ini bisa saja ya, bisa saja kita asumsikan memang dia confirm. Nah, tinggal masalahnya lagi-lagi apakah ini akan mendapatkan boosting ke atas atau dorongan ke atas atau tidak, ya itu kembali lagi nanti malam kemungkinan bisa saja berubah arah. Ya, semuanya tergantung dengan Powell apakah dia akan mengatakan taper atau no taper. Dan MACD di grafik daily kembali cross, dan ini berarti sinyal awal untuk bearish, jadi bertentangan dengan kondisi H4 tadinya. Ya, jadi kita akan lihat secara garis besarnya akan kemana arahnya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari Treasury yield, kemarin ternyata betul apa ekspektasinya adalah terkait kenaikan akan tertahan di zona resisten, dan ini masih tetap tertahan. Kita juga dapatkan teritori shooting star, jadi seharusnya ini akan terjadi penurunan. Jadi malam ini saya harapkan penurunan, artinya kita bisa berandai-andai bahwasanya gold bisa naik, dan itu berarti tergantung dengan keputusan dari Fed taper or no taper. Technical view gold 27 Agustus 2021 jam 11.56 waktu Indonesia bagian barat menjelang Jackson Hole Symposium. Kita lihat terlebih dulu pagi ini high 1799.80 dan low 1791.90 dan running price 1799.70. Oke, ternyata sudah mendekati 1800 kembali. Satu hal yang pasti, ini belum terdampak dari Jackson Hole Symposium, karena kalau misalkan Anda perhatikan pernyataan-pernyataan tadi malam itu lebih kecenderungannya masih hawkish, tapi kita masih belum ketuk palu sampai Powell memberikan isyarat atau memberikan pernyataan, dan itu akan terjadi nanti malam. Jadi outlook untuk hari ini, pagi ini saya sudah men-share untuk melakukan buy on dip di kisaran 85 atau 87, walaupun sekarang ternyata dia sudah bergerak langsung ke 99 ya, 1799 mendekati 1800. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah strategi yang akan kita share kali ini di dalam video adalah strategi untuk nanti malam. Jadi mungkin saja kita akan abaikan strategi yang tadi pagi sempat saya share, karena kemungkinan kita tidak akan mendapatkan zona 1785, 1787, atau bahkan kecenderungannya malah tembus ke bawah. Ya, itu terkait dengan pernyataan nanti taper or no taper dari Powell. Oke, kita langsung saja. Daily chart menunjukkan kategori candlestick. Kalau Anda simak dengan video outlook kemarin secara detail, secara seksama, saya sempat mengatakan bahwa evening star bisa saja digagalkan kalau ternyata apa yang kita harapkan terkait dengan hammer atau doji candle itu bisa terwujud. Dan persis setelah melakukan penurunan sampai 1779.80, dia ditutup naik di 1791.70, walaupun itu terbantu dengan kondisi geopolitik di Afghanistan. Nah, kemudian hammer ini harus berhasil mendorong candlestick yang hari ini, artinya yang berikutnya, itu melewati teritori high di tanggal 25 Agustus, yaitu di 1802.60. Artinya, kalau malam ini dia berhasil, atau let's say nanti sore sampai menjelang masuk sesi Amerika, katakanlah dia berhasil melewati zona 1802.60, itu adalah sinyal awal. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan karena harga masih berjalan. Dia bisa saja naik langsung, atau dia kembali turun dan ditutup di bawah areal candlestick ini. Ya, jadi kita masih tetap harus menyimpulkannya setelah penutupan candle di hari Jumat untuk menggambarkan potensi peluang di hari Senin atau minggu depan. Artinya, singkatnya adalah kalau dia ditutup di atas zona 1802.60 dan kemungkinan di hari Senin dia akan terjadi kenaikan lanjutan, karena ini berarti dilawan dengan potensi morning star. Tapi kalau misalkan ternyata ditutup kembali, katakanlah gagal kita mendapatkan kondisi no taper, ternyata Powell mengumumkan taper, maka ini bisa kembali turun, dan kalau dia turun lebih bawah dari 1779, hati-hati, kita sebaiknya langsung follow sell. Dan itu kemungkinan akan terjadi lanjutan penurunan di minggu depan, karena efek berita untuk malam ini akan berlanjut kurang lebih beberapa waktu ke depan. Bahkan bisa saja kalau misalkan no taper, ini akan berjenjang sampai 3 bulan ke depan. Kemudian kalau kita lihat area supportnya 1797, 1793, 96, of course itu masih menjadi area kita yang sampai saat ini pagi ini tertahan di 91, which is good. Kemudian area support berikutnya ada di 1786. Itulah sebabnya kenapa saya menyarankan dari 8587 untuk melakukan buy, tapi ternyata tidak tercapai pagi hari. Kemudian saya akan skip untuk itu. 1768, 1772 itu adalah area support psikologis kita. Kemarin di live streaming ataupun live talk show saya sudah memberikan gambaran terkait dengan kemungkinan potensi turunnya kalau misalkan diumumkan taper. Di satu sisi
Grafik H4 yang kemarin kita harapkan terkait dengan potensi C, ya, wave C dari pola Elliott wave, ternyata dia hanya sekilas saja. Lalu kemudian kalau kita asumsikan ini satu wave, ya, satu pola gelombang, berarti ini adalah pola A, ini adalah pola B, lalu kemudian C-nya belum terbentuk. Tapi kalau kemarin kita menggunakannya adalah ini A, kemudian ini B, karena dia small retest gitu ya. Kemudian ini C, berarti dianggapnya pola A, B, C sudah selesai, walaupun skemanya sangat kecil. Tapi yang jadi permasalahan adalah terkait dengan head and shoulder. Saya sudah memberikan remark di situ pagi hari, kalau ternyata dia mengalami kenaikan lebih tinggi dari 1809, ya, katakanlah seperti ini, berarti dia sudah menyamai atau bahkan melewati zona head. Itu berarti menandakan head and shoulder sudah tidak berlaku lagi, alias gagal. Atau yang harus dikonfirmasi adalah terkait dengan penembusan di bawah 1785. Itulah sebabnya tadi saya sempat katakan, mungkin saja zona buy on dip 1785 untuk nanti malam itu tidak berlaku karena kita harus terfokus dengan Jackson Hole. Artinya begini, kemungkinan potensinya kalau dia tembus 1804, 1809 atau yang lebih pantas adalah 1809, maka kita bisa follow buy karena diasumsikan kemungkinan potensinya no taper. Tapi kalau dia sebutkan taper, maka Anda boleh pasang stop sell. Kemungkinan potensinya kalau tembus 85 atau 84 atau mungkin yang paling aman adalah 82, ya, di zona tersebut. Kalau itu sudah confirm tembus, silakan follow sell. Jadi itu adalah strategi untuk Jackson Hole Symposium nanti malam. So, perhatikan Jackson Hole Symposium, taper berarti bearish untuk gold, no taper berarti bullish untuk gold. 1806 atau 1809 itu adalah resisten, kalau ditembus berarti Anda boleh follow buy, tapi kalau misalkan untuk zona support, patokan kita adalah 1784, 1782. Artinya, kalau Anda ingin memasang posisi saat Jackson Hole Symposium, saya lebih menyarankan saat tembus zona 1782, 1784, silakan follow sell. Kalau tembus 1806, 1809, silakan follow buy dengan catatan itu kalau sudah confirm no taper. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.